dalam kitab Mazmur, yang rindu akan mata air, kata terjemahan lama, di mana keluar air yang baru, bukan air yang sembarang air, tapi air yang keluar dari mata air Tuhan, melimpah, membuat kesegaran bagi Musa. Musa tidak mementingkan dirinya, melihat keadaan di sekelilingnya. Ada gunung yang terjal, ada gundukan yang tinggi, tetapi mata daripada Musa, dia melihat di sana ada air. Aku puaskan dahaga kerohanian kita. Haleluya. Sebentar Tuhan, kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Kami sepakat, kami sehati di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa darah anak domba Allah, pemerintah, penguasa, penghulu roh jahat di udara, kami ikat kuasa-Mu, kami runtuhkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mengizinkan roh-Mu itu Tuhan, melayang-layang Tuhan,
memerdekakan, menghinggapi, memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur kalau hingga sampai saat ini Kau beri kesempatan untuk menyampaikan isi hatimu. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Tuhan, Roh Kudus sertai dan mulut bibir hamba-Mu untuk menyelayakan isi hatimu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracara di tengah-tengah kami dengan dahsyat lagi. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, yang siap diberkati lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ini tak ubel-ubel tadi itu, saya bolak-balik melorot. Tak betul kan kau bolak-balik melorot. Mari siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Filipi. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema satu hati di dalam Kristus. Yang akan kita baca satu ayat saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara keseluruhan di rumah supaya meningkat waktu. Filipi 2 kita akan membaca satu ayat saja. Ayat yang pertama. Saya tunggu sampai semua menemukan sehingga setiap kita bisa membacanya bersama-sama. Sudah ketemu Filipi yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Bersatu. Di sini dikatakan apa saudara? Perikopnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri. Seperti siapa? Seperti Kristus. Satu hati di dalam Kristus. Kita semua yang ada di sini, saudara, yang dilayani maupun yang melayani, semua adalah keluarga. Katakan keluarga. Keluarga yang harus bersatu. Setiap kita tentu berbeda-beda. Ada yang dikasih karunia untuk menyanyi, khotbah, ya, dan sebagainya. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi mulut, ada yang jadi kaki. Semuanya punya fungsi masing-masing. Ya. Jadi tidak bisa kaki itu iri dengan tangan. Enak kamu ya tinggal jiko ini, sementara aku capek. Enggak. Setiap kita istimewa, katakan istimewa. Istimewa di depan Tuhan. Dan setiap saudara dan saya punya kekurangan dan punya kelebihan. Jangan ada satu orang pun meninggikan diri atau tinggi hati atau sombong. Karena setiap kita punya kekurangan dan kelebihan. Semuanya itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Semuanya itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Maka dari itu kita perlu bersatu. Katakan bersatu. Bersatu di dalam Kristus. Bersatu di dalam Kristus. Tujuannya ya, ketika orang di luar sana melihat saudara dan saya yang bersatu di dalam Kristus, orang di luar sana kepingin, katakan kepingin, seperti saya dahulu yang bukan dari anak Tuhan, ketika melihat itu loh orang Kristen setiap minggu sekeluarga beribadah, kok kepingin ya rasanya rukun, tidak seperti keluarga lain, ada piring pecah dan sebagainya. Tuhan menghendaki saudara dan saya seperti itu, bersatu di dalam pelayanan, di dalam keluarga, supaya orang di luar sana tertarik. Tujuan Tuhan yaitu apa? Supaya setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus Tuhan Juru Selamat. Amin. Kita bertemu di sini untuk apa saudara? Kalau bersatu, kita bertemu di tempat ini untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, seperti pujian berkata, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih, sesuatu pasti terjadi. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan.
saling mendoakan. Itulah saudara dan saya harus bersatu hati di dalam Kristus. Saya satu kunci saya bagikan siang hari ini supaya saudara dan saya dalam keadaan situasi apapun didapati Tuhan tetap bersatu hati di dalam Kristus. Kuncinya yaitu sangat sederhana. Miliki kerendahan hati. Katakan sama-sama 2, 3. Miliki kerendahan hati. Masih di Filipi, kita baca kembali ayat yang pertama tadi, Filipi 2 ayat yang pertama, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Orang yang rendah hati membuka hatinya untuk dinasehati, untuk ditegur. Sekali lagi, orang yang rendah hati mau membuka hatinya untuk apa, saudara? Untuk menerima nasihat plus kritikan. Jadi orang tidak mudah, saudara. Orang dikritik itu tidak mudah, tetapi saudara dan saya mau, katakan mau, bersatu hati di dalam Yesus, mau dinasehati, mau dikritik. Satu tujuannya mendatangkan apa? Kebaikan. Memang ada 2 golongan jenis orang yang mengkritik. Kritikan yang pertama untuk membangun, ya. Kritikan yang pertama untuk membangun contoh, ya. Contoh, saya beri contoh. Ketika saya melihat busana atau baju di ajang Retno, saya seringkali paling aman itu pakai contoh Ibu Yu saja. Ketika saya melihat, ya, baju yang dipakai oleh Ibu Yu, saya berkata, Bu, sajane baju jenengan itu bagus, cocok, warnanya juga bagus, pas. Tetapi Bu, lebih bagus jos lagi kalau gegeri tidak boleh. Gegeri tidak boleh. Nggak enak Bu, tiba-tiba di belakang ono angin lesus, ada angin lesus, masuk angin Bu, karena bajunya gegernya. Nggak enak loh Bu pakai baju geger bolong itu, gampang masuk angin. Itu kritikan yang membangun. Kritikan yang membangun. Dan yang kedua, kritikan yang menjatuhkan. Karena apa? Saya jengkel, saya iri, saya tidak suka dengan orang itu. Saya memberikan kritikan. Contoh, ketika saya masih kritikan tentang baju. Ketika saya melihat bajunya Ibu Yu, bajumu itu boni. Tidak berhenti sampai di situ, diomongkan ke kanan, ke kiri, merembet kemana-mana, rasa tak tahu diri dan sebagainya. Mosok ibadah pakai geger bolong, koyok kurang kaya. Itu jenis kritikan yang menjatuhkan. Didasari apa? Karena ada iri, karena ada apa? Tidak suka. Tetapi saudara dan saya adalah golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang rendah hati, membuka hati untuk apa? Dikritik, membuka hati untuk dinasehati. Haleluya. Kita buka sebentar Amsal 11 ayat yang kedua. Yang Filipi ini dibatasi, nanti kita akan kembali ke sini. Amsal 11 ayat yang kedua. Amsal 11 ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. 2, 3. Jika keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada siapa, saudara? Yang namanya hikmat itu ada pada orang yang rendah hati. Hikmat Tuhan berikan kepada orang yang rendah. Nah, orang yang rendah hati tidak mudah tersulut, tidak mudah terbawa yang namanya marah.
ketika menerima kritikan, contoh lagi ketika dikritik, Bu, wong helm kaya ngono rupane kok sik digawe ae to, Bu. Mbok yo ganti. Rupane wis dua warna, wis pecah-pecah, kacanya sudah puluhan, kok sik digawe ae to, Bu, kaya ngono, mbok ganti. Orang yang rendah hati ketika menerima kritikan seperti ini, responnya seperti apa? Tidak marah. Tapi responnya seperti apa? Tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Iki sing jenenge helm iki, biarpun rupane koyo ngene, ada kenangan. Ada kenangan ini dari ayahku, iki dari mantan pacarku yang sekarang jadi pasanganku. Intinya, saudara dan saya belajar menanggapi, menyikapi kritikan yang pedas sekalipun dengan santai, katakan santai. Tidak mudah tersulut. Membuka hati untuk ditegur, membuka hati untuk kritikan. Haleluya. Ku buka hati untuk apa? Untuk kritikan. Siap saudara? Buka hati untuk dikritik. Saya sendiri pun sering bilang sama ibu, kalau ada yang kurang atau ada yang salah, tolong dikasih tahu. Jadi saya tahu di mana letak kekurangan saya, di mana letak orang lain mungkin yang lebih tahu ya. Seperti kemarin tuh ada seorang Bu, besok naik bajunya dulu, tolong pakai lendang. Lendang itu apa ya? Tak tahu. Lendang. Bu ya, mau tak kasih saran selamanya naik bajunya Bu ya, tak kenal ibu. Bajunya telah dulu, besok dikasih selendang. Oh, selendang itu rupanya kayak apa namanya? Slayer, syar, seperti syar gitu ya. Iya, terima kasih. Saya nggak bilang pakaian cangkem dan sebagainya, tetapi yang dinamakan apa? Belajar. Bukan saya mengajukan diri saya dalam, tidak, saya belajar. Ku buka hati untuk kritikan, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupmu di altarku. Amsal 14, kita baca ayat yang ke-17. Amsal 14 ayat yang ke-17, ada yang sudah ketemu, tolong dibacakan. Amsal 14 ayat yang ke-17. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amin. Dikritik, dinasehati, cepat marah, cepat tersulut amarahnya. Alkitab mengatakan itu orang yang bodoh. Tetapi saudara dan saya akan menjadi pribadi yang bijaksana ketika kita belajar, katakan belajar, bersabar. Amin. Membuka hati untuk kasih saran, membuka hati untuk dikasih kritikan. Amin. Ya. Katakan tadi Filipi tadi mengatakan di dalam Yesus itu ada apa? Yang pertama ada nasihat. Ada nasihat. Kita buka sebentar. Jadi dikatakan aku sudah di dalam Yesus, nah tapi karena dikasih nasihat nggak mau, sudah merasa bener dewe, bisa dipastikan itu di luar, hidup di luar Kristus. Karena Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata, di dalam Yesus ada apa? Kita baca ayat yang Filipi 2 ayat yang ke-1. Di dalam Yesus ada apa? Ada nasihat, itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam Yesus ada apa? Penghiburan kasih. Makanya jadi wong Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, ya, melayani maupun belum melayani,
Jangan sukanya mengkritik, goleki metani eleke wong, tetapi yang kita mengharuskan saudara dan saya harus menjadi pribadi yang bijaksana. Seperti apa? Harus memiliki roh bisa apa? Mengukur. Jangan misalnya apa? Mengkritik tok. Dan yang ketiga, bersekutuan. Seperti yang kita alami di tempat ini, kita bersekutu, ya. Kita bersekutu. Aku kangen Engkau Tuhan, aku kangen Engkau Tuhan. Kita, saudara dan saya berada di tempat ini, tidak lain yang kita cari yaitu siapa? Tuhan. Kita rindu, kita bersyukur, bersekutu dengan roh. Dan yang keempat, apa? Belas kasih. Belas kasih. Sekarang kita baca Filipi 1 ayat yang ke-15. Filipi 1 ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. 2, 3. Ada orang yang memberitakan Kristus karena apa? Dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud apa saudara? Baik. Dengan maksud. Jadi ada orang yang memberitakan firman Tuhan, ada orang yang melayani karena apa? Dikatakan tadi, karena apa? Dengki. Tetapi ada pula orang yang memberitakan Injil karena apa? Karena apa? Karena mengasihi Tuhan, karena mengasihi. Nah, menyikapi kejadian seperti ini, kesaksian Paulus waktu berada di dalam penjara ketika menanggapi hal seperti ini, Rasul Paulus menanggapinya dengan santai. Katakan santai. Dengan santai. Saksian Paulus saat di penjara. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki perselisihan. Ada pula yang memberitakan dengan maksud baik. Menanggapi hal seperti ini, respon Paulus seperti apa? Apakah marah? Kita akan baca bersama-sama. Masih di Filipi 1, kita lihat reaksi Paulus. Filipi 1 ayat yang ke-18. Kita lihat. Kita baca ya, 2, 3. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Tidak terpengaruh dengan yang di luar sana, tidak terpengaruh dengan kejadian-kejadian yang sedang didengar, yang sedang terjadi. Paulus tetap mengambil bagian, yaitu tetap apa? Tetap bersukacita. Katakan tetap bersukacita. Tetap bersukacita. Nah, hal ini tidak mudah. Hal ini tidak gampang bagi orang yang angkuh, ya. Siang hari ini kita belajar bersama-sama. Rasul Paulus memberikan teladan, melihat kejadian-kejadian seperti ini, kita harus tetap berlaku, mengambil bagian, jangan tersulut amarahnya. Tetapi saudara dan saya tetap mengambil bagian. Aku tetap bersukacita. Katakan bersukacita. Tetap bersukacita. Tidak gampang, tidak mudah. Tetapi kalau saudara dan saya, apapun yang terjadi Bu Ana, Yesus tetap yang terbaik. Apapun yang terjadi Bu Ana, Yesus tetap yang terbaik. Amin. Sehingga saudara dan saya tidak mudah kecil, tidak mudah marah, bahkan belajar membuka hati untuk dikoreksi, belajar membuka diri untuk kritikan sekalipun. Haleluya. Yesus yang termanis Yesus yang termanis
yang terutama di hati ini, Dia yang termanis, Dia yang terutama, sehingga tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terbawa emosi ketika kritikan masuk, ketika diberi saran, yang tetap mengambil apa? Aku tetap bersuka cita. Sekali lagi, ini tidak mudah bagi orang yang angkuh, ini tidak mudah bagi orang yang sombong, tetapi ini bisa, saudara dan saya lakukan ketika kita belajar untuk hidup dengan rendah hati. Amin. Filipi 2 ayat yang kedua. Filipi 2 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati sepikir, contoh yang paling sederhana, sehati sepikir itu seperti apa Bapak Bu? Sehati sepikir, contoh yang paling sederhana, saudara dan saya, aku mengambil bagian di rumah masing-masing untuk bersama sehati sepikir, sepakat meskipun kita tidak bertemu, ya, kita bersama-sama sehati di rumah masing-masing, yaitu berdoa buat setiap gembala. Kita berdoa buat teman-teman seiman. Itu yang dinamakan sehati sepikir. Sehati sepikir selanjutnya dalam satu kasih. Dalam satu kasih, contoh, saya mengasihi Ibu Yo, saya mengasihi Pak Ibu bukan karena ada sesuatu, bukan karena saya menerima sesuatu, tetapi saya mengasihi saudara seperti Yesus mengasihi saya. Amin. Jangan mengasihi karena ada sesuatu, ya. Tidak demikian. Apapun keadaan, ya, yang namanya manusia itu seringkali mengecewakan dan kerap kali mengecewakan. Maka dari itu kita belajar untuk satu hati. Aku mengasihi teman-teman saya, aku mengasihi keluarga dengan kasih Kristus. Bukan kasihku, kalau kasihku itu pasti ada syaratnya. Kalau kamu mau ini, lalu aku baik sama engkau. Tetapi kita mengasihi dengan kasih Kristus. Saudara dan saya mengasihi dengan kasih Kristus. Sehati sepikir, kita bersama-sama, ya. Seringkali di tempat ini dimakan, ayo setiap kita mendoakan para gembala kita. Ayo setiap kita di rumah masing-masing kita saling mendoakan teman-teman seiman. Itu yang dinamakan menabur doa. Katakan menabur doa. Saudara, yang ingin menuruti kebutuhannya dewe itu tidak ada habisnya. Justru hidup ini semakin berat. Siang malam sing didoakan yaitu apa? Pergumulannya makin suwe makin gede. Tetapi saudara dan saya diajari di sini untuk sehati sepikir menabur. Katakan menabur doa buat hamba-Nya Tuhan, menabur doa buat teman-teman seiman. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Puji berjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa sanggup
saya mengasihi dengan kasih Tuhan. Haleluya. Masih di Filipi 2, kita baca ayat yang ketiga. Filipi 2 ayat yang ketiga. 2-3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, bukan sebaliknya. Yang penting gue dulu, kebutuhanku saja belum kelar, boro-boro mikiri kebutuhan orang lain. Itu terbalik, itu di luar sana, itu ajaran di luar sana. Tetapi Alkitab mengatakan mementingkan siapa? Orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ini apakah mudah? Mudah dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan bagi orang yang belum memiliki kerendahan hati. Menganggap yang lain lebih utama. Ingat, saudara dan saya satu hati di dalam Kristus dengan cara bagaimana? Miliki kerendahan hati. Miliki apa? Kerendahan hati. Seperti kemarin saudara, hari Selasa tanggal merah kemarin, tanggal 10 ya, tanggal merah hari libur kemarin ya. Sebenarnya saya itu ada rencana untuk pergi, tetapi ditelepon oleh teman saya, ya, teman saya, bisa enggak hari ini kita pergi, ini kan tanggal merah. Saya kan ngomong-ngomong dulu ya, terus akhirnya dapat izin pergi. Beberapa kali kan sebulan ini saudara, YouTube kita terganggu ya, banyak kali. Bu Ana, kok sebulan ini kok cuma sekali YouTubenya keluar, kok aku tidak dikirimi? Maaf, HP-nya lagi rewel. Terus beberapa kali kan YouTube-nya udah bisa ya, tak kirim. Bu Ana, YouTube-nya kok peteng ini? YouTube-nya peteng. Maaf, iki HP yang canggih ya bayangin. Dulu bilang gitu, tapi canggih itu ya seperti ini. Yang penting saya bersyukur bisa membagi firman di tempat ini dengan teman-teman kita yang tidak bisa hadir. Nah, rupanya saudara, teman saya ini, ya memang sih selama saya mendirikan persekutuan, dia yang menjadi donatur, tetapi tidak mau diketahui namanya dan tidak mau muncul, tidak mau dikasih tahu. Kemarin dia digerakkan Tuhan, tanggal 10 kemarin digerakkan Tuhan untuk ngajak saya pergi. Ayo tak saya pergi. Tidak ngomong naik mau memberikan itu. Saya pergi ke counter cafe. Saya di sana disuruh milih. Tentunya jangan aji mumpung ya. Saya milih yang paling elek saja. Yang penting tujuan saya bisa dipakai ngerekam. Saya pilih yang 2 tanggal, jangan pilih yang lebih bagus, pilih yang 4, jangan pokok kamu ambil yang paling apik. Ya wis pilih nanti pilihkan. Puji Tuhan saudara ya. Besok kamu bisa merekam boleh paling enggak petang, enggak itu. Dan tolong jangan dikasih tahu ini harus berbisa. Saudara, ini tidak gampang, tidak mudah, tetapi ini berkali-kali sejak saya pertama kali mendirikan ibadah persekutuan, orang ini selalu menjadi donatur, ya, tetapi tidak mau diketahui. Ini yang dinamakan apa? Memiliki kerendahan hati. Saudara yang terbaik karena kita sekarang kita bisa merekam dengan ini seberapa jam ya? Kok mati nang dalan? Kok lucu ta Bu Ana? Satu YouTube, satu rekaman kok baik loro. Ya lucu memang luar biasa dahsyat toh. Tapi kita bersyukur ya, Tuhan itu pasti menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Amin saudara yang dikasih Tuhan. Kita masih di Filipi 2, kita baca ayat yang ke-4. Kita baca sekali lagi.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya Bu, sebenarnya ini salon saya atau pekerjaan saya itu sedang, bahkan karyawan saja tak keluarkan yang biasanya 4 gaji 1. Oleh karena apa keadaan seperti ini, bahkan sekarang tidak ada karyawan, dikerjakan sendiri oleh karena keadaan seperti ini. Tetapi saya nyala ini, hati saya tergerak, saya kelap-kelip, kata-kata tidak bisa tidur. Kok tidak pelayananmu kayak ini YouTube tambah sulit tambah petang ya. Beberapa kali tidak tampil YouTube aku digerakkan, dan puji Tuhan, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah mengutuk hati seseorang itu tidak ada yang bisa menahan. Amin. Ketika Tuhan sudah membuka pintu berkat, tidak satupun kuasa sanggup menutupnya. Amin. Amin. Ini yang dinamakan hidup berbagi. Aku memilih, meskipun kebutuhanku belum kelar, kebutuhanku banyak, aku memilih untuk hidup berbagi. Amsal 11 ayat yang ke-25. Filipi dibatasi dulu, nanti kita kembali Amsal 11. Dengan cepat tolong dibacakan ayat yang ke-25. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Amin. Di sini janji Tuhan berkata, siapa yang memberi berkat diberi apa? Kelimpahan. Tetapi saudara dan saya ketika memberi, jangan seperti cara dunia. Memberi dengan apa? Wolo-wolo. Alkitab berkata, nek tangan kananmu memberi, tangan kirimu, benar Bu Ana, saya sudah bertindak demikian. Nek aku memberi ke Bu Ana, pakai tangan kanan, tangan kiri itu nak wolo-wolo Bu Ana, tetapi mundur. Tuhan itu sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Supaya apa? Supaya taburan saudara dan saya mengalami tuayan. Tetapi dengan apa? Cara ketika saudara dan saya memberi, jangan wolo-wolo. Amin. Adalah Tuhan yang mengetahui pemberian saudara dan saya. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika saudara dan saya memberi, Dia berkata akan diberi apa? Kelimpahan. Amin. Nek janji nih saudara dan saya sering apa? Saya janji A, besok sejati apa? Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Tuhan bagianku, aku menabur, tidak dapat pujian ora apa, tidak dapat pujian, tidak dapat terima kasih, tidak masalah. Yang penting Tuhan, amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Sekali lagi, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Pegang janji Tuhan. Ketika saudara dan saya menabur tidak dapat terima kasih, tidak ditulis gede-gede nama saudara dan saya. Dia berjanji ketika saudara dan saya memberi, tangan kanan, tangan kiri diumpetnya rak wara-wara. Dia berjanji kelimpahan itu akan menjadi bagian saudara. Haleluya. Filipi 2, kita baca ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5.
hidupmu bersama menaruh apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lah piye carane Bu Ana supaya aku bisa menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus? Caranya yaitu renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Amin. Untuk saudara dan saya bisa menaruh pikiran, ya, hati kita dan pikiran kita terfokus, tertuju kepada Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali saudara dan saya setiap hari menggali yang namanya firman, moco yang namanya firman. Juga jangan pas lego saja, jangan pas aku senang saja, tetapi yang namanya firman harus setiap hari menjadi menu makanan utama buat saudara dan saya. Amin. Ada yang berkata, sudah Bu Ana, aku sudah moco. Tidak sekedar moco, tetapi dikatakan apa tadi? Renungkan firman Tuhan. Tidak sekedar direnungkan, tetapi diperkatakan. Amin. Dibaca, direnungkan, diperkatakan. Amin. Banyak orang kepingin berhasil. Aku mau berhasil, aku mau beruntung, tetapi dalam keseharian yang ngomel melulu. Keadaanku memang koyok ini, bojoku koyok ini, gaweanku koyok ini, pelayananku koyok ini. Isine ngomel melulu. Bagaimana bisa berhasil dan beruntung? Adanya pasti yaitu apa? Mumet. Alkitab berkata, kalau saudara dan saya mau berhasil dan beruntung, kita buka sebentar. Ini ayat yang terkenal. Sudah melotok setiap kita, tetapi belum tentu loh orang Kristen melakukannya. Ya. Sing perkatakan aku berhasil, aku beruntung, tetapi prakteknya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8 yang ketemu dengan cepat dibaca, kita akan segera selesai. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Amin. Mau berhasil dan beruntung? Amin. Tidak ada cara lain kecuali saudara dan saya moco. Pikir nih firman sendiri, pikiran kita ojo masalah terus. Masalah harus dipikirkan, tetapi yang pertama yang kita taruh di pikiran kita yaitu apa? Perenungan firman Tuhan harus dipikiri siang dan malam. Dan tidak cuma dipikirkan, direnungkan, harus diperkatakan. Harus apa saudara? Harus diperkatakan. Dengan jelas saya katakan diwaca yang pertama, terus yang kedua direnungkan, dan yang ketiga diperkatakan. Ya. Nah, contohnya ini ketika melihat anak mendablek, sakarep dia perkatakan, anakku luar biasa baik, anakku takut Tuhan. Ketika bojomu pengangguran, perkatakan, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong, bojoku pasti mendapatkan pekerjaan. Amin. Diperkatakan, ya. Jangan buat iblis senang, diulang-ulang hal-hal yang sia-sia itu, tetapi berkatakan firman Tuhan, sehingga hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin itu bagian Tuhan yang melakukannya, bagian saudara dan saya. Moco, direnungkan, diperkatakan. Haleluya. Amin. Filipi, kita kembali ke Filipi 2 ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6, ya. Tolong dibacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Betul, Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, yaitu Yesus, pribadi Yesus, ya,
Dia tidak, aku kan Allah, aku kan anak Tuhan, tetapi betul-betul merendahkan diri. Itu suatu contoh saudara dan saya. Aku kan, dia belum tahu loh siapa aku. Seringkali orang kan seperti itu ya saudara. Belum tahu loh siapa aku. Ini ciri-ciri orang yang angkuh atau orang yang sombong. Tetapi siang hari ini kita belajar dari pribadi Yesus, jangan dipertahankan yang namanya kesombongan itu. Tetapi bersama-sama kita belajar untuk memiliki kerendahan, memiliki kerendahan hati seperti siapa, bukan seperti pendeta, seperti aku mau seperti kayak pendeta ini. Aku kepengen seperti pendoa ini. Tidak, semua manusia punya kelemahan, punya kekurangan. Tetapi teladan kita yang sempurna seperti siapa? Yang barusan kita baca. Seperti siapa? Seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja yang ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus, haleluya. Seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Satu tujuan saudara dan saya supaya bersatu hati di dalam Kristus, memiliki kerendahan hati. Apa tujuannya? Kita buka sebentar Filipi 2 ayat yang ke-10. Filipi 2 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini tujuan Tuhan. Saudara dan saya bersatu di dalam Kristus, memiliki kerendahan hati, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebagai ayat bonus, Filipi 2 ayat yang ke-11. 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin. Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian seperti Yesus. Menteraikan firman-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan. Tolong setiap kami ya Roh Kudus, untuk kami tetap bersatu hati, memiliki kerendahan hati ya Tuhan, sehingga Tuhan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh baik, Engkau sungguh sangat rahmat baik. Seperti Yesus, seperti